kan istilah di militer, kamera ya. istilah di militer yang biasa dilakukan oleh militer. Saya sudah memperlakukan siaga 1 namanya di Satuan Satuan itu PRCPB, pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana alam. Jadi tiap Kodam itu ada satu batalion untuk siaga 1 apabila di wilayahnya ada bencana alam. Gitu. Nah sekarang Indonesia statusnya siaga 1 Pak? Ya kita menguji kesiapsiagaan personel dan material. Jadi hal yang biasa. Bukan karena adanya eskalasi konflik di Timur Tengah ya Pak berarti? Oke, terima kasih ya. Pak, tapi Jadi banyak hal yang pasukan di biasa Monas, lah Pak. siaga 1. Kemarin sempat ramai konvoy kendaraan taktis di Monas, itu dikaitkan dengan Ya itu menguji kesiapsiagaan personil dengan materialnya. Misalnya dari wilayah-wilayah itu ke wilayah Jakarta itu berapa menit kita hitung, gitu kan? Apabila terjadi sesuatu di Jakarta kan bisa cepat digerakkan. sampai kapan sih Pak Iya. nanti untuk Kayaknya udah mulai kita ini apa namanya? Kita kembalikan kesatuan-kesatuan. Dan kita juga akan membantu polisi dalam rangka menghadapi cuti Natal, ya, cuti Idul Fitri. ada rentang waktu nggak Pak soal status siaga 1 ini? Nggak ada, itu kan uji kesiapsiagaan tadi itu kalau dia udah kita cek itu bisa dikembalikan lagi ke satuan. Oke, makasih. Terima kasih. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menginstruksikan seluruh prajurit TNI untuk berada dalam status siaga 1. Perintah ini dikeluarkan sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan perang di kawasan Timur Tengah serta perkembangan situasi keamanan di dalam negeri. Instruksi tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI nomor TR-283-2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letnan Jenderal Bobi Rinal Makmun di Jakarta pada Minggu 1 Maret 2026. Telegram tersebut terdapat 7 instruksi penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI. Instruksi pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI diminta menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan ataupun alutsista. Selain itu, TNI juga diperintahkan melakukan patroli di berbagai objek vital strategis dan pusat perekonomian. Patroli ini mencakup bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta, terminal bus, hingga fasilitas penting seperti kantor PLN. Instruksi kedua ditujukan kepada Komando Pertahanan Udara Nasional ataupun Kohanudnas. Mereka diminta meningkatkan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Sementara itu, Badan Intelijen Strategis TNI mendapat tugas untuk memantau situasi di negara-negara yang terdampak konflik di Timur Tengah. Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara terkait diminta mendata dan memetakan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia jika situasi memburuk. Di dalam negeri, Kodam Jaya ataupun Jayakarta diperintahkan meningkatkan patroli di objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar negara asing di Jakarta guna menjaga situasi tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI juga diminta melakukan deteksi dini dan langkah pencegahan terhadap potensi ancaman keamanan di objek vital dan kawasan diplomatik. Selain itu, seluruh badan pelaksana pusat TNI diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan di satuan masing-masing. Panglima TNI juga menegaskan agar setiap perkembangan situasi yang terjadi segera dilaporkan secara berkala kepada pimpinan. Langkah siaga 1 ini dilakukan sebagai upaya antisipasi
untuk menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin memanas. Perintah siaga 1 itu berarti terjadi sesuatu yang serius. Ini saat situasi keamanan dan ketertiban di dalam negeri dalam keadaan tampaknya normal-normal saja, itu diberitakan bahwa asisten operasi Panglima TNI atas nama Panglima TNI menerbitkan telegram rahasia Pak Mahfud mengenai penetapan status siaga 1 bagi jajaran militer pada tanggal 1 Maret kemarin. Nah, telegram rahasia itu terdiri atas 7 poin perintah, Pak. Di antaranya menyiagakan personil dan alat utama sistem persenjataan, alutsista, serta melaksanakan patroli di objek vital, strategis ataupun sentra perekonomian, termasuk di bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus, dan kantor PT Perusahaan Listrik Negara. Meskipun demikian, ini sempat dibantah oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli. Tetapi kesimpang siuran dan muncul telegram seperti sekarang ini, yang dikatakan sebagai siaga 1, sebagai mantan Menko Polhukam, Pak Mahfud bagaimana melihat kondisi yang dianggap normal seperti sekarang, tapi lalu muncul siaga 1 itu? Kayak gini, siaga 1 itu artinya semua kekuatan militer itu harus siap siaga, ya, menjaga setiap kemungkinan. Kalau siaga 2 itu sebagian bersiaga, sebagian normal-normal saja. Kalau siaga 3 itu ya biasa-biasa aja, enggak ada apa-apa nih. Kalau sudah sampai betul sampai ada perintah siaga 1, itu berarti terjadi sesuatu yang serius. Dan tentunya itu sudah dibicarakan lebih dulu. Nggak mungkin kan seorang panglima itu tiba-tiba bangun tidur mengeluarkan perintah siaga 1. Pasti ada mekanismenya. Sesuatu perlu siaga 1 itu ukurannya apa saja. Ada sesuatu yang mengancam dan sifatnya serius, itu berdasar laporan intelijen, situasi di masyarakat bagaimana dan sebagainya, itu sudah dihitung semuanya. Nah, cuma kemudian ada yang bilang tidak ada tuh perintah siaga 1 kayak gitu dari Kasat, orang yang mestinya salah seorang yang seharusnya paling tahu kenapa ada perintah seperti itu. Kan seharusnya paling tahu kan sama Panglima, kan semua kepala staf mestinya tahu kalau ada perintah siaga 1 ini. Oleh sebab itu mari kita lihat saja bagaimana perkembangan masalah ini ke depannya lah, ya. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Cuma seingat saya hampir 5 tahun saya menjadi Menko Polhukam, rasanya tidak pernah ada tuh perintah siaga 1. Oh, di periode Pak Mahfud ya, nggak ada siaga 1, nggak pernah ada ya? Nggak ada. Siaga 1 seingat saya nggak ada. Kan mestinya kalau ada siaga 1 ada rapatnya dan ada pemberitahuannya apa sih secara resmi. Saya tidak ingat. Mungkin kesiapsiagaan yang agak serius itu ketika menghadapi demo-demo itu dulu pernah, tetapi tidak sampai siaga 1, siaga 2 dan sebagainya gitu. Ya, gitu, dan ini penting Mahfud, karena ada pandangan masyarakat sipil bahwa siaga 1 itu bisa jadi karena mengantisipasi demo-demo, karena ada kabar akan ada demo mahasiswa, demo berbagai pihak, sehingga dihadapi dengan penetapan siaga 1 ini. Masuk akal kah Pak? Lazimkah Pak demo itu disikapi dengan siaga 1 kalau itu betul terjadi? Tergantung seberapa besar demo dan di mana saja. Karena begini, biasanya ketika akan menyikapi demo, itu biasanya lembaga-lembaga terkait itu rapat, Mas. Ya, dulu saya sering rapat di Subden, di kantor Panglima TNI yang dekat istana itu. Biasanya di situ hadir sendiri nih, Kapolri, kemudian Panglima, Kepala Staf, Menkominfo, Menteri Hukum dan semuanya lah datang, Menteri Perhubungan gitu, datang sendiri ke situ, lalu menghitung kekuatannya berapa, gitu ya. Oh, ini kekuatannya sekian, tapi terpencar di sana. Yang di sektor sana kekuatannya sekian, korlapnya ini. Itu semuanya diidentifikasi
Sehingga wah ini tidak perlu siaga 1, siaga 2, siaga 3, dibagi-bagi tugas saja. Nah, saya tidak tahu yang ini apa ada. Mestinya sudah ada ya. Seperti kita kan tidak harus tahu apakah itu pakai rapat apa tidak. Kita dengan informasinya saja. Kita yang sudah di luar ini tidak tahu gitu. Nah, oleh sebab itu saya tidak tahu yang sebenarnya apa terjadi. Tapi Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.